paham. Nama saya Amira Zahra, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Uniwangi. Maksud dan tujuan saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu advokasi kesehatan. Yaitu tugasnya mewawancarai salah satu kepala puskesmas Bakuan. Nah, wawancaranya itu terkait prioritas masalah kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas Desa. Nah, untuk itu, Bapak mungkin bisa mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Andrus Listiaji, Kepala Puskesmas Sari. Jadi terkait dengan ini langsung mulai ya? Boleh. Terkait dengan prioritas penyakit ya, masalah kesehatan. Mungkin penyakit yang paling tinggi. Nah, kalau penyakit yang paling tinggi sebenarnya kalau di Gunung Sari itu kalau lihat di tiap bulannya itu ya masih di saluran pernapasan ya, pernapasan ISPA ya, masih banyak. Jadi yang lain juga ada ya, potensi DM yang tidak menular ya, gastritis itu mungkin kalau untuk yang sebenarnya kalau prioritas kesehatan sih kan tidak harus yang paling tinggi ya, itu jadi masalah juga karena memang satu kondisi cuaca mungkin ya, kedua kan lingkungan di Gunung Sari itu kan berdebu ya karena banyak ini elektron dan sebagainya, pasir, tambahan pasir dan sebagainya. Mungkin itu salah satu faktor yang Mungkin dari Pak, mungkin untuk dari pemasukan itu ke ISPA. Ya, masih ISPA itu masih di atas ya, masih di atas. Berarti tadi faktornya emang karena lingkungan yang berdebu ya? Salah satunya mungkin kita nggak harus ada penelitian lebih lanjut ya terkait dengan faktor utama itu karena kan penyebabnya pasti banyak kalau banyak dari virulensi itu sendiri, faktor kumannya, faktor cuaca, iklim dan sebagainya. Karena Indonesia itu daerah tropis ini kuman itu sangat mudah berkembang biak dan sangat mudah tumbuh gitu ya. Jadi penyakit menular, penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu sangat mudah ditemui. Berarti untuk penyakit yang paling tinggi itu kan ISPA. Berarti kira-kira sasarannya itu atau pasien yang mengidap ISPA kira-kira sekitar umur berapa? Rata-rata sih dewasa, masih banyak anak-anak juga banyak ya. Di usia produktif adalah usia antara kalau produktif kan 17 sampai 59 tahun ya. Kalau anak-anak itu kan 5 sampai 17 tahun. Di bawah 5 tahun juga banyak. Kalau jumlah pastinya nanti saya harus lihat. Berarti untuk misalnya dari kebanyakan dewasa ya Pak? Ya, apalagi akhir-akhir ini mungkin cuaca lagi nggak bagus ya. Saya sendiri juga lagi nggak enak ini. Itu banyak dewasa yang kena flu dan mungkin hampir semua saya lihat tuh, hampir semua fasilitas kesehatan itu mengeluhkan banyaknya pasien ISPA di akhir-akhir. Selanjutnya mungkin untuk kalau penyakit ISPA itu dari tahun ke tahun itu ada ya, pasti itu. Berarti itu dari tahun ke tahun penyakit ISPA itu menurun atau meningkat? Fluktuatif ya kayaknya, tapi selalu menempati posisi atas lah kalau ISPA itu. Kalau jumlahnya kan relatif ya, karena mungkin ada mobilisasi penduduk juga dan sebagainya. Ya. Mungkin
selain pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke inovasi atau program yang sedang dijalankan di Puskesmas Bogor kali Pak. Ada apa? Bebas terkait apa? Bebas. Gimana? Mungkin terkait ISPA dulu atau yang Oh. lain juga. Sebenarnya gini ya, karena kalau ISPA itu maka sebenarnya memang banyak gitu, karena penyebabnya variabelnya, faktor risikonya juga banyak ya. Kita tidak bisa mengintervensi cuaca, tidak bisa mengintervensi iklim gitu ya. Paling ya kita coba untuk intervensi atau pencegahannya, misalnya bagaimana penularan itu bisa diminimalisir, penggunaan APD ya, masker. Jadi kalau pasien ke puskesmas Wonosari, kalau yang kelihatan ada keluhan batuk pilek, kita sediakan masker, kita cari masker. Terus kita sosialisasikan juga mengenai, karena kan ISPA batuk pilek gitu ya. Influenza itu kan penularannya apa? Udara, jadi bagaimana kita sosialisasikan mengenai etika batuk. Iya, jangan sembarangan batuk. Biasanya APD terus penutup. Ya, ada kan etika batuk. Kalau inovasi yang lain banyak sih, beberapa program seperti jiwa Anda di farmasi ada, bukan inovasinya ada, terus siapa buat ada, terus polaris apa, program inovasi ya sih. Berarti yang paling itu berarti programnya rutin dijalani. Setiap minggu, setiap bulan. Ya, ada yang maksudnya bukan mingguan, bukan bulanan ya, tapi ada keberlanjutan dari inovasinya. Mungkin selanjutnya tantangan apa saja ketika program itu berjalan? Ada tantangan apa? Ya, tantangan banyak ya, tapi mungkin karena tiap-tiap program mungkin beda-beda ya tantangan inovasinya. Seperti misalnya kita ada program pemberdayaan atau untuk ODGJ, untuk ada yang jiwa itu kan ya, tantangannya ya stigma masyarakat mengenai ODGJ itu sendiri, dukungan support dari keluarga yang kadang kurang gitu ya. Terus misalnya kalau kegiatan lain seperti kita punya program inovasi tentang pemberian zinc untuk diare pada anak, itu kan tantangannya ya nanti kepatuhan minum zincnya itu sendiri gitu. Masing-masing program punya tantangan masalah, tapi ya mudah-mudahan bisa ditangani, kita minimalisir. Berarti itu setiap inovasi dan itu pasti selalu dipantau inovasi. Iya, kita kan karena gini, salah satu cara untuk memperbaiki satu program dan setiap program itu kan punya salah, ada kendala sendiri, dan salah satu masalahnya itu ya dengan inovasi itu. Jadi ya kita coba untuk memperbaiki setiap permasalahan dalam program itu. Selanjutnya, apakah puskesmas Wonosari ini kerjasama dengan puskesmas lain program ini? Oh ya, kita selalu ya, karena peran utama kan supaya bisa kerja lagi, kita bantu permodalannya melalui Basnas atau permodalan dan permodalan yang lain gitu. Terutama Basnas sih udah banyak bantu modalin gitu ya, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih gerobak untuk jualan, macam-macam lah gitu. Terutama untuk modal dia untuk usaha. Memang kebanyakan cara kerjanya usaha ya Pak? Ya kalau kebanyakan sih ya rata-rata ada yang tani, ya kan sawah, kebun, ada juga yang dulu ada yang usaha sendiri gitu. Nah, kan kalau yang ODGJ itu kita dorong untuk bisa berdaya guna sendiri, berkarya sendiri, gitu, berwirausaha sendiri.
Ada juga sih yang sudah kerja dengan misalnya dia kerja di konveksi, dia kerja di tempat pabrik atau dan sebagainya. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Pak, mungkin harapan Bapak untuk Puskesmas Purwosari sendiri ke depannya gimana? Sebenarnya gini ya, saya pengen Puskesmas itu kan dari namanya juga pusat kesehatan masyarakat gitu. Jadi paradigma sehatnya itu mungkin lebih diutamakan daripada paradigma sakitnya gitu. Jadi kita ingin masyarakat itu hidup sehat ya, melalui preventif, promotif ya. Itulah dengan berbagai inovasi kita untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Jadi saya pengen itu Puskesmas itu jadi rumah sehat untuk masyarakat gitu ya. Jadi apa persoalan-persoalan tentang kesehatan itu ya kita cari solusinya di Puskesmas. Seperti itu. Udah sih Pak, segitu Udah. aja. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Ya. untuk waktunya, kesempatan waktu ini. Jadi saya maaf ya, soalnya saya bingung waktunya kalau soalnya saya udah bukan sok sibuk ya. Jadi kalau tiap hari saya udah punya jadwal gitu, ini habis dari sini ke sini. Jadi kalau ada saya kayak tadi baru hari ini bilang saya bingung gitu ngejadwalinnya gitu. Pak, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Sama maaf juga kalau sudah merepotkan, udah minta waktunya. Ya. Saya tinggal ya. Iya.